Juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adi Sasmito membeberkan data tes corona di Indonesia, tepatnya jumlah tes per individu. Menurut Wiku, pergerakan jumlah pemeriksaan per orang dari waktu ke waktu berbeda-beda. Sedangkan Indonesia menggunakan standar WHO, yakni pemeriksaan 1 per 1000 penduduk per minggu. Dengan demikian, untuk penduduk Indonesia yang harus dites adalah targetnya 267.000 tes per minggu. Wiku melanjutkan Indonesia belum memenuhi standar tersebut. Namun menurutnya, pemerintah masih bekerja keras meningkatkan jumlah tes. Indonesia secara keseluruhan baru mencapai 35,6% dari standar WHO. Wiku menjelaskan jumlah laboratorium yang ada di Indonesia jumlahnya cukup. Tapi seperti yang pernah ia sampaikan bahwa petugas laboratorium harus ditingkatkan. Wiku menambahkan saat ini sudah ada 320 laboratorium di bawah 12 lembaga. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, Indonesia hingga saat ini masih belum memenuhi standar ideal WHO dalam pengadaan tes COVID-19. Juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adi Sasmito mengatakan secara keseluruhan tes COVID di Indonesia baru mencapai 35,6%. Untuk membahas hal itu bersama kita saat ini telah tersambung lewat aplikasi Zoom anggota pakar medis Satgas COVID-19 Ari Fahrialsyam dan juga pakar epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono. Selamat siang Bapak-Bapak sekalian, Pak Pandu dan juga Pak Ari. Ya, selamat siang Mbak. Selamat siang. Iya, pertama saya ingin menanyakannya kepada Pak Ari terlebih dahulu. Ini di Satgas terkait pemeriksaan seperti ini, update pasti tiap hari masuk begitu dan terus terupdate begitu ya Pak ya. Kalau untuk per hari ini saja tanggal 26 Agustus sudah berapa banyak sebenarnya tes yang dilakukan, yang informasinya telah sampai juga diketahui oleh Satgas, dan kebanyakan wilayah mana di Indonesia yang sudah mungkin mencapai target atau mendekati target untuk pengambilan sampel atau pemeriksaan terkait COVID-19, Pak Ari? Ya, jadi kalau kita bicara soal target pemeriksaan, ini memang berhubungan dengan banyak hal ya tadi. Oke, bicara soal tadi laboratorium, karena terus terang sejatinya kita memang dari awal tidak siap untuk hal tersebut ya, karena memang mensyaratkan harus ada kriteria tertentu untuk persiapan laboratorium yang mengerjakan PCR untuk infeksi virus seperti ini, yaitu yang kita bilang BSL-2. Nah, oleh karena itu memang butuh waktu di dalam mempersiapkan lab-lab tersebut, dan sekarang misalnya, sebagian misalnya sudah mempunyai fasilitas lab tersebut. Tadi juga dibicarakan kita bicara soal sumber dayanya, karena itu bukan artinya sebagai seorang orang yang laboran biasa saja, apalagi ini memanage sesuatu yang memang perlu safety ya, kehati-hatian gitu ya, itu penting sekali. Nah, kemudian juga kendala yang berikutnya yang terjadi adalah ketika labnya sudah ada, SDM sudah ada, kita berhadapan dengan reagen yang memang akhirnya juga menjadi kendala gitu saat ini gitu ya. Nah, bicara soal lokasi, ada beberapa daerah-daerah, lah kita bilang Jakarta. Jakarta kenapa? Karena didukung memang oleh lab-lab swasta. Lab-lab swasta juga mendukung ya, dan juga kan beberapa lab-lab dari rumah sakit swasta dan juga lab swasta sendiri juga mendukung gitu. Ini jadi kekuatan tersendiri tentu untuk Jakarta bisa mencapai target yang seperti diharapkan. Sebenarnya sih bicara soal target, memang yang penting adalah begini, tujuan daripada kita pemeriksa ini apa sih? Lah sekarang kan untuk follow up di rumah sakit itu udah kita tidak seperti awal misalnya bahwa pasien harus dinyatakan 2 kali negatif baru bisa keluar gitu dari rumah sakit. Sekarang kan sesuai dengan yang WHO, kita mengikuti seperti yang WHO bergejala plus 3 hari tanpa gejala, misalnya seperti itu. Nah, kemudian ya jadi itu kembali lagi tergantung daerahnya segala macam ya. Jakarta udah mungkin Sumatera Barat juga Jawa Timur masih ada masalah misalnya. Nah, secara umum boleh dibilang ya seperti disampaikan bahwa kenyataannya baru 1/3 sesuai dengan harapan WHO. Tapi sekali lagi yang penting adalah ketika ada satu kasus, maka kasus itu memang harus dilakukan tracing
sehingga kita bisa mencegah penularan. Intinya itu seperti itu sebenarnya. Tapi itu tentu didukung oleh sarana dan prasarana lab yang memadai tentunya. Ya, Pak Ari, ini kita sudah 6 bulan, kurang lebih 6 bulan begitu dari pertama kali dinyatakan ada kasus terkonfirmasi positif di Depok. Dengan kondisi seperti sekarang ini, juga dengan tes yang sebenarnya sudah terbilang banyak meskipun masih di bawah standar WHO. Kalau di daerah-daerah sendiri, kita tidak bicara Jakarta yang dekat dengan fasilitas dan sebagainya. Kalau daerah-daerah sendiri, mana yang harus perlu perhatian, dan mungkin dari Satgas yang menjemput bola, yang memberikan perhatian atau memberikan tools yang memadai bagi mereka? Ya, jadi kan yang paling concern waktu itu kan Jawa Timur ya. Jadi memang tim juga turun ke Jawa Timur, kemudian kan kota-kota besar lain seperti Sulawesi Selatan ya, itu juga bermasalah, Kalimantan Selatan juga sempat bermasalah, kemudian dan Jawa Tengah begitu ya. Tapi memang kelebihannya kalau di daerah Jawa ini kan ada laboratorium swasta juga yang mendukung, selain juga laboratorium dari universitas maupun laboratorium yang dimiliki oleh Labkesda gitu ya, laboratorium kesehatan daerah gitu. Jadi ya sekali lagi kita bicara soal kalau kota besar tentu fasilitas itu lebih banyak dibandingkan kalau memang kota kecil lah kita bilang begitu ya. Oke, boleh disimpulkan sebenarnya dengan mengadakan atau membuat laboratorium yang lebih dengan fasilitas yang lebih komplit dan memadai, ini sebenarnya bisa mengejar target yang ditargetkan oleh WHO, sebenarnya bisa dilakukan itu ya Pak Ari? Ya, intinya pertama tadi tentu kan bicara soal fasilitas ya, kemudian juga beberapa lab itu otomatisasi itu juga, jadi perlu peralatan yang artinya dengan jumlah tenaga yang tidak terlalu banyak tapi pemeriksaannya lebih besar gitu loh, jadi mesin-mesin yang lebih besar. Tapi sekali lagi kan seperti juga di awal sudah diprediksi bahwa semua negara ya sebagian besar negara itu mempunyai permasalahan yang sama, sehingga memang kita ada kesulitan misalnya untuk mengadakan sesuatu PCR dengan kapasitas yang besar misalnya. Di satu sisi walaupun Litbangkes saya juga lihat secara terus-menerus ya intens itu melakukan pelatihan-pelatihan, bahkan juga dibuka relawan gitu ya, relawan untuk bekerja membantu hal tersebut. Karena sekali lagi ini kita kan sesuatu yang tiba-tiba terjadi dan kita tergagap-gagap untuk mengatasi kondisi tersebut, tetapi masalahnya adalah semua negara juga mempunyai permasalahan yang sama gitu, karena menghadapi satu musuh yang sama juga. Ya, Pak Pandu, ini memang kondisi yang mendadak terjadi. Indonesia, banyak negara lain juga tidak siap. Terutama kalau Indonesia kita berbicara soal lab yang juga tadi tidak dikatakan, juga banyak lab yang tidak siap. Tapi sudah seharusnya ketidaksiapan ini bisa di-counter dengan mungkin fasilitas atau alat-alat seperti itu. Sebenarnya kita bisa memenuhi target WHO atau tidak dalam waktu dekat, atau ada kendala lain yang harus dikejar oleh pemerintah, khusus mungkin juga lewat Satgas Penanganan COVID-19 saat ini? Iya, harus bisa. Tidak bisa bilang tidak bisa. Ini kan sudah 6 bulan. Ini masalah manajemen sebenarnya. Manajemen, dan jangan memikirkan lab, memikirkan sistem. Jadi ini adalah sistem jejaring laboratorium untuk memeriksa orang dengan COVID, dengan dugaan COVID. Jadi kalau kita membangun sistem, cara berpikirnya beda. Kita tidak akan menyiapkan di semua kota harus ada lab. Kita perkuat lab-lab yang sudah ada, di mana sumber daya manusia yang sudah ada tinggal ditambahkan, dan kemudian mesin-mesin yang kapasitasnya kecil kita ganti dengan kapasitas yang besar dan otomatis, dan kemudian jejaring. Jadi semua bisa mengirim kepada tempat lain. Dengan demikian kita mengoptimalkan kekuatan yang kita punya, dan itu bisa dilakukan secara teoritis. 6 bulan itu sudah cukup untuk mengatasi itu. Tapi apa yang terjadi sampai sekarang? Tidak terjadi karena tidak berpikir sistem. Nah, ini yang menurut saya kompetensi dalam pengendalian pandemi ini harus dalam sistem. Sistemnya gimana? Nah, ini yang sistem yang betul adalah di mana setiap kementerian itu bertugas melakukan sesuai dengan tugas pokoknya. Kalau diserahkan kepada Satgas yang bukan kompetensinya, ya ini jadi gagal kita. Karena tidak membangun sistem, membangunnya lab by lab. Itu yang menurut saya perlu diubah cara mindset dalam mengatasi pandemi ini.
Oke, jadi keterbatasan lab ini jangan lagi menjadi alasan. Kita sudah 6 bulan melaluinya, tapi mungkin kita sempat berbicara soal ini juga ya Pak Pandu ya. Mungkin dari Betul sekali. pimpinan daerah ini yang proaktif juga, tapi dari pusat juga harus Betul proaktif juga untuk melihat kondisi di daerah sebenarnya apa yang dibutuhkan. Tidak menutup-nutupi juga kondisi di daerah sebenarnya butuh apa atau penanganan seperti apa. Dan begitu jangan ya, Pak? jangan malu minta dukungan. Oke, jangan malu juga dinyatakan sebagai zona yang sebenarnya tidak aman begitu. Iya, semua mau hijau semua, Iya. padahal nggak ada Kenyataannya tidak seperti itu. testingnya. Ya kan? Oke. Jadi bohong semuanya. Baik, Pak Pandu, kalau jika kita masih jauh dari target, Ya. jika kita masih jauh dari target WHO, kondisinya sekarang kita berhitung mungkin dalam bulan Agustus ini saja yang akan segera berakhir. Apa resiko terbesar yang akan dihadapi jika kita belum bisa memenuhi standar WHO itu? Ya, kita akan jadi surveillance-nya kita lemah jadinya. Jadi dalam pengendalian itu surveillance itu menjadi tulang punggung dalam mengatasi pandemi. Bukan vaksin, bukan obat, tapi surveillance. Surveillance-nya apa? Testing. Kemudian melakukan pelacakan kasus yang masif pada setiap orang yang terkonfirmasi harus mencapai target di atas 30 orang. Kemudian melakukan isolasi yang benar, bukan isolasi mandiri, bukan isolasi di rumah, isolasi di tempat yang memang disediakan isolasi. Dengan demikian, maka surveillance di semua negara yang berhasil itu karena sudah diperkuat dan sehingga bisa memutus rantai penularan. Itu basic banget dalam mengatasi pandemi. Gini aja kok nggak bisa. Dan ini menjadi masalah besar kenapa kita sampai sekarang tidak bisa mengendalikan. Ini membuat saya kadang-kadang, ya kok kenapa sih yang masalah dasar saja tidak bisa ditanggulangi. Baik. Jadi yang dilakukan adalah mencari obat, mencari vaksin, bukan memperkuat surveillance-nya. Baik, jadi nampaknya kita Indonesia juga dilihat never ending fase 1 begitu ya. Kita masih akan berbicara terkait topik ini seperti apa kejar standar ideal tes COVID usai jeda. Tetaplah bersama kami.